Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Rizka dalam pelajaran tematik. Ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, tema 9, subtema 1. Materinya yaitu tentang iklan media cetak. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama, menyebutkan produk yang ditawarkan dari iklan media cetak. Yang kedua, memperagakan isi iklan dengan menyampaikan keunggulan produk yang terdapat pada iklan secara lisan. Yang ketiga, menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada iklan media cetak. Yang keempat, menuliskan keunggulan produk yang terdapat pada iklan media cetak. Yang kelima, menjelaskan jenis-jenis iklan media cetak. Yang keenam, menjelaskan isi teks iklan media cetak. Yang ketujuh, menyajikan hasil kesimpulan isi teks media cetak. Yang kedelapan, menjelaskan isi teks iklan media cetak. Dan yang kesembilan, siswa mampu membuat iklan sederhana. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Agar tujuan pembelajarannya tercapai, kalian harus menyimak dengan teliti, menyimak dengan baik-baik setiap penjelasan yang disampaikan oleh ibu. Anak, langsung saja mulai ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk cetak dan media elektronik. Nah, iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contoh media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Nah, tampilan media cetak itu bervariasi, berbeda-beda. Ada yang tampilannya itu berwarna, penuh warna. Ada yang tampilan iklannya itu hanya berwarna hitam dan putih. Ada yang tampilannya iklannya itu berwarna dan bergambar. Ada juga yang hanya tulisan-tulisan saja. Nah, untuk lebih memahami tentang isi iklan, kalian perhatikan iklan di samping berikut ini. Nah, iklan di samping ini merupakan iklan media cetak untuk mempromosikan buku berjudul Ragam Upacara Adat di Indonesia. Iklan tersebut berisi spesifikasi atau deskripsi buku Ragam Upacara Adat di Indonesia. Iklan tersebut berisi harga buku Ragam Upacara Adat di Indonesia. Kemudian, pembaca juga dapat menanyakan informasi lebih lanjut mengenai buku tersebut dengan menghubungi nomor telepon yang ada pada iklan. Inilah isi-isi iklan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan media cetak. Unsur-unsur iklan media cetak yang pertama ada judul iklan. Judul iklan merupakan bagian paling penting dalam iklan. Judul iklan biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf lebih besar, tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Yang kedua, ada unsur yaitu isi iklan. Isi iklan merupakan bagian yang berisi keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Unsur yang ketiga yaitu sumber iklan.
Sumber iklan yaitu bisa berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Kemudian yang keempat ada unsur yaitu deskripsi produk. Deskripsi produk yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencakup keunggulan produk dan harga produk. Deskripsi juga dapat disertai foto atau gambar agar terlihat menarik. Dan unsur yang terakhir yaitu alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan yang disajikan. Nah, inilah unsur-unsur iklan media cetak, ada 5. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis iklan dalam media cetak. Kita sering menjumpai iklan di berbagai media cetak. Iklan dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha atau misalnya dibukanya kafe, dibukanya toko baju, dan lain sebagainya. Yang kedua ada iklan undangan. Iklan undangan berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya ada iklan Festival Kuliner Nusantara atau misalnya ada iklan perayaan Hari Jadi Garut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana, iklan hemat listrik, hemat air, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada iklan permintaan. Iklan permintaan berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Kenapa ini iklan lowongan pekerjaan disebut iklan permintaan? Karena si pembuat iklan meminta untuk dicarikan pekerja baru. Kemudian dan yang terakhir ada iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Nah, selain tadi iklan berdasarkan fungsinya, iklan juga ada dibedakan berdasarkan bentuknya. Yaitu yang pertama ada iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian yang kedua, iklan berdasarkan bentuknya itu ada iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Kemudian berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkannya itu lebih rinci dibandingkan tadi bentuk iklan baris. Materi selanjutnya yaitu menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Nah, ketika kita ingin menyimpulkan isi iklan, kita dapat menyimpulkan isi iklan tersebut dengan membaca keseluruhan iklan. Nah, ketika kita membaca iklan, kita harus hati-hati agar tidak salah persepsi. Kemudian, jika ada yang tidak kita pahami, kita dapat bertanya ke alamat atau nomor yang tercantum pada iklan tersebut. Nah, iklan yang baik
Iklan yang dapat disimpulkan isinya harus iklan yang baik. Ketika kita membuat iklan, agar si pembaca bisa menyimpulkan isi iklan tersebut, iklan kita itu harus menjadi iklan yang baik. Bagaimana sih agar iklan kita itu menjadi iklan yang baik? Iklan yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, syarat berdasarkan isinya. Nah, isinya itu yang pertama, penyampaian iklannya harus objektif dan jujur. Nggak dibuat-buat, nggak bohong. Yang kedua, deskripsinya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nggak panjang tapi malah bikin bingung misalnya. Kemudian yang ketiga, iklan yang baik itu berdasarkan isinya harus tidak menyinggung pihak lain. Misalnya tidak menyinggung kompetitor yang lain, tidak menyinggung pedagang yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Iklannya ketika dilihat itu masyarakat ingin membacanya gitu. Kemudian iklan yang baik berdasarkan bahasanya. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Jadi kata-katanya itu harus tepat, kemudian menarik, kemudian tidak dibuat-buat atau aneh-aneh bahasanya, dan yang pasti harus sopan. Kemudian yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting, seperti keunggulan produk atau promosi. Dan yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Misalnya, iklan buku pelajaran sasarannya itu kepada anak yang sedang sekolah atau kepada orang tua yang memiliki anak sedang sekolah. Iklan obat sasarannya berarti kepada orang yang sedang sakit. Kemudian iklan minuman ya kepada anak-anak misalnya yang suka minuman susu, atau kepada orang tua yang menyediakan minuman susu tersebut di rumahnya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang membuat iklan sederhana. Ketika kita hendak membuat iklan, kita harus memperhatikan hal-hal penting terlebih dahulu. Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat iklan itu, yang pertama, kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Jadi, ketika kita ingin membuat iklan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang produk yang akan kita iklankan. Nah, kita bisa mencari pola hidup di lingkungan sekitar, misalnya kebutuhan masyarakat, apakah produk ini sangat dibutuhkannya oleh anak-anak atau dewasa, berarti iklannya nanti ditujukannya kepada anak-anak atau dewasa. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan yang kedua, memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kita sebelum membuat harus dipikirkan secara matang, bagaimana sih iklan ini tuh bisa diterima oleh masyarakat? Oh, desain iklannya misalnya harus menarik, harus penuh warna, penuh gambar, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus memperhatikan ciri-ciri iklan yang baik. Tadi, ciri-ciri iklan yang baik itu berdasarkan isinya, berdasarkan bahasanya seperti apa sih? Nah, ketika kita membuat iklan, kita harus memperhatikan ciri-ciri iklan tersebut. Kemudian, yang terakhir, kita tidak boleh melupakan unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan harus ada secara lengkap di iklan yang kita buat. Baik anak-anak, itulah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.